apakah Kiai Miftahul Ahyar itu tidak bisa mengoperasikan komputer dan internet? Karena kalau melihat pernyataannya seperti orang yang tertinggal informasi. Wallahu a'lam nggih Pak Pamungkas Pramana. Nah, ini pemecatan ini justru memupuk dan menumbuhkan semangat para penegak sejarah yang sudah diacak-acak oleh imigran Yaman. Kalau dibiarkan, NU akan berubah menjadi NA, berarti menjadi Nahdlatul Alawiyah. Benar Pak Adi Syukur. Berarti bangkitnya kelompok Alwi bin Ubaidillah sudah mampu menguasai struktural Nahdlatul Ulama. Faktanya seperti itu. Alhamdulillah. Pak Taufik Assegaf selaku ketua klan Ba'alawi Robito Alawiyah tertawa terbahak-bahak sukses benturkan sesama kiai-kiai Nusantara. Sedangkan Habib Taufik dan kawan-kawan sibuk menutupi nasab palsunya dengan cara sembunyi leres. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya kan sering menasihati Habib Jamal Ba'agil. Taubatlah. Kang Mas Idrus Al-Aidrus, taubatlah. Jika panjenengan semua tidak taubat, dikhawatirkan meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Kalau sudah meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah, jejak rekam kalian sulit dihapus. Terekam. Ya. Jejak digital itu kejam, Tuhan. Kejam. Ya. Contoh kecil saja. Adik saya Hasan Assegaf, pimpinan Nurul Mustafa yang sudah wafat, Allah yarham. Kasihan beliau sudah meninggal dunia, jejak rekam ceramahnya, mauidhahnya, semuanya masih ada. Kalau benar, jadi ilmu yang bermanfaat. Yang jariah turun-temurun sampai ke umat. Tapi kalau nggak benar, bagaimana? Lah kan memalukan, sulit dihapus. Ya. Sama dengan menerima buku catatan amal tangan kiri itu namanya. Tangan kiri, ashabus shimal. Tobatlah, tobatlah. Jangan ngaku sebagai cucu Nabi lagi. Ini yang saya nasihati itu orang yang kulino ceramah yang normal-normal. Yang nggak normal kayak di Bahar Sumet itu nggak urus itu. Itu matruk sebenarnya. Matruk nih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, mohon dikoreksi bila saya keliru. Apakah Kiai Miftahul Ahyar itu tidak bisa mengoperasikan komputer dan internet? Karena kalau melihat pernyataannya seperti orang yang tertinggal informasi. Wallahu a'lam nggih Pak Pamungkas Pramana. Az-zahir yadullu 'alal batin. Lahiriah itu petunjuk dari batiniahnya. Berarti kalau kenyataannya seperti itu ya kemungkinan masih belum melek informasi. Dunia sudah pesat seperti ini kok masih klasik, klinik, dan bahkan mistik. Mohon maaf, HP 3G itu sudah nggak laku kok masih menggunakan HP 3G. Sekarang itu sudah 5G. HP ROM dan RAM kecil itu sudah tidak laku, nggak mampu. Ya, kalau buka YouTube, apalagi ngaji bersama seperti ini nggak bisa menerima, ya, kelelet-keleletnya. Kok masih dipakai? Sama seperti itu, Pak Pamungkas Pramana. Kalau kita lihat sekilas, memang beliau gaptek, ya, gaptek. Ya Allah alam, tapi kan tadi az-zahir ya batin gitu. Sama seperti kiamat itu kan nggak ada yang tahu, tapi Allah memberitahu tanda-tandanya. Berarti buktinya kok seperti itu, berarti kurang melek informasi. Katanya seluruh pakar nasab sedunia sudah memutuskan mensahihkan nasab Alawi. Kok ini ada orang yang tidak menerima? Oh, berarti ini bukan tradisi NU. Itu ya khawarij itu. Loh. Siapa nasabah yang mengisbat nasabah Alawi? Ada. Mereka orang-orang yang terkena pranknya Pak Alawi. Misalkan, oh sekolah ini
Al-Muhibbi dalam khulasatul asarnya, ya, nggak melihat isinya, nggak menverifikasi data yang ada di dalamnya seperti apa. Sekilas benar, saya kan sering menyampaikan kitab nasab dan sejarah karya Ba'alawi atau karya orang luar Ba'alawi atas dasar permintaan Ba'alawi atau kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh Ba'alawi itu selalu mencurigakan. Sekilas itu terlihat benar, wajar. Tapi jika dibuka, tidak wajar dan tidak benar. Mohon maaf, berkali-kali saya meneliti itu. Misalkan khulasatul asar, misalkan abad 12, ya. Ternyata Syekh Al-Muhibbi tidak menverifikasi nasabnya Bani Adal. Lalu percaya saja apa yang ada di dalam Masyru'ur Rawi Abu Bakar Asyili, apa yang ada dalam Syarhul Ainiyah, apa yang ada dalam Al-Ghurarul Ba'udawi, apa yang ada dalam Al-Burqah Al-Musyiqah, tanpa menverifikasi terlebih dahulu, tanpa meneliti sumbernya. Dari mana Imam Ahmad Al-Abai itu hidup abad atau tahun berapa? Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Muhammad, Imam Alwi, Imam Ali, Khalid Kisam ini kapan hidupnya? Enggak sampai di situ. Hanya sekedar, pokoknya ono kitab referensi saya dari Masyru'ur Rawi, enak langsung tak cantumkan. Copy, paste, salin. Copy, salin, jadi. Contoh yang sudah saya sampaikan, Bani Ahdal itu nasabnya tidak sahih nyambung sampai Rasulullah SAW karena ada nama Aun yang menjadi putranya Musa Al-Kadzim. Tidak ada nama Aun dalam kitab-kitab nasab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nggak ada nama Aun dari anaknya Musa Al-Kadzim itu. Aun itu justru cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari anaknya beliau yang bernama Muhammad Syarif Aun. Itu ada. Tapi kalau Musa Al-Kadzim dari 14 anaknya itu enggak ada yang namanya Aun. Dari Bani Al-Ahdal Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Nggak nyambung, putus. Itu tidak dikoreksi, tidak diverifikasi oleh Al-Muhibbi dalam khulasatul atharnya. Saya sudah memiliki manuskripnya. Nah, sama seperti itu. Nggih. Kok malah tambah panjang nggih, Pak Pamungkas Paraman. Pak Adi Syukur. Nah, ini pemecatan ini justru memupuk dan menumbuhkan semangat para penegak sejarah yang sudah diacak-acak oleh imigran Yaman. Kalau dibiarkan, NU akan berubah menjadi NA, bukan NU tapi Nahdlatul Alawiyah. Pak Adi Syukur ini ada benarnya. Sebagai rasa cinta beliau terhadap organisasi yang dicintainya, ya. Mengingatkan kita agar jangan sampai NU menjadi NA. NU Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang alim, ilmuwan-ilmuwan. Kita bangkit. Ya Jimaduddin Utsman, Gus Abbas, Gus Jazuli, Syarif Muhsin, ya Gus Fuad, semuanya banyak. RT Fakih Wiradiningrat, Raden Syarif Rahmat dan lain-lain. Itu ya ilmuwan-ilmuwan, ya ulama-ulama bangkit Nahdlatul Ulama. Kenapa malah disalahkan? Berarti nggak sesuai dengan nama Nahdlatul Ulama. Kalau menyerang orang-orang yang bangkit ya dalam hal keilmuan ya berarti menjadi Nahdlatul Alawiyah. Benar Pak Adi Syukur. Berarti bangkitnya kelompok Alwi bin Ubaidillah sudah mampu menguasai struktural Nahdlatul Ulama. Faktanya seperti itu. Nih, Pak Dela, Ibu Dela Roca. Apakah pembela Ba'alawi itu terutama kiai sudah ada yang berkeluarga dengan Habib
Dan kenapa saat kiai direndahkan tidak ada yang membelanya pada diam. Sekarang baru ngeh, Budela Roja. Apakah pembela Ba'al itu terutama kiai sudah ada yang berkeluarga dengan Habib? Ada. Sekelas pondok pesantren besar itu ada besannya dari Ba'alawi. Ya, bahkan teman saya sendiri gara-gara kecantol wanita Ba'alawi lemah berjuang bersama kami. Mohon maaf. Nah, sekelas Kang Mas, ya, Ustadz Abdus Somad saja kelepek-kelepek. Nah inilah buktinya Pak atau Bu Dela Roja. Kenapa kiai-kiai pada diam saja? Ya ini faktanya. Pak Ontoseno, sampai sekelas Sro Esam tidak merukunkan, malah lebih kelihatan memihak kepada salah satu golongan. Ini udah keluar dari jalur NU. Bersihkan NU dari para begundal Robitoh Ba'alawi. Nggih. Nanti kalau nggak ada yang nyampaikan, tolong video saya ini setel, sebar, bagikan kemana-mana, biar didengar oleh kawan-kawan kita, kiai-kiai kita yang ada di struktural NU sana. Gitu. Jadi kalau mau jadi wasit, jadilah wasit yang bijaksana, tidak memihak sana dan memihak sini. Masa wasit ikut memukul saya, itu bagaimana? Khawarij, Wahabi, Syiah, dasarnya dari mana? Ngomong seperti itu. Kami berbicara data. Kalau data keilmuan, kitab-kitab manuskrip yang ada, sejarah, tobakot, semua dihiraukan, tidak dimasukkan dalam khazanah keilmuan, ya habis kita bagi manusia. Quran itu juga data, hadis itu juga data. Khulasoh Nurul Yakin berkembang menjadi ilmu nasab, itu juga data, berdasarkan data. Kalau datanya saja nggak ada, bagaimana pedoman kita? Apa yang kita jadikan sebagai pedoman? Kan begitu. Sama seperti sejarah bangsa Nusantara Indonesia Raya. Sebelum Masehi itu tidak ada datanya bangsa kita ini, sejarah kita. Di dalam sejarah yang kita pelajari selama ini kan kerajaan paling tua itu Kutai Kartanegara, ya, Tarumanegara, Kalingga, itu kan tertua. Setelah Masehi, padahal bangsa kita Nusantara ini sudah ada 50.000 tahun yang lalu. Masehi itu kan baru 2020 lebih tahun yang lalu. Sebelum Masehi, bangsa kita itu sudah berperadaban tinggi. Sebelum ada bangsa-bangsa yang ada di Yunani, Mesir kuno, bangsa yang ada di Mesopotamia, Assyria, Sumeria, India, dan China, bangsa kita ini sudah dulu ada. Peradaban dari Timur Raya yang melihat pertama kali matahari terbit dari arah timur kita. Nah, ini tiba-tiba sejarah kita tidak mencantumkan sebelum Masehi. Hanya tahun 67 Masehi. Sebelum Masehi nggak ada. Karena nggak ada datanya. Dulu nenek moyang bangsa kita itu, data itu dibuat seperti benda yang tidak mudah untuk musnah. Seperti pahatan-pahatan yang ada di batu-batu asli, andesit ataupun batu-batu kali, batu gunung yang ada. Kalau kertas atau kayu ya, atau kulit hewan itu kan mudah hancur, mudah musnah. Tapi kalau yang tertulis dalam batu ya itu sulit untuk hilang. Nah itu pun seandainya saya bantah, mana buktinya sebelum Masehi Indonesia sudah ada peradaban? Ya saya nggak punya bukunya, nggak bisa bantah. Kok nggak ada datanya? Toh kalau ada peninggalannya saya nggak mampu membacanya, bahasanya Kawi, campur Sangsengkerta, saya nggak bisa membaca seandainya, maka nggak bisa dijadikan hujah, argumentasi.
referensi. Lah kalau ini masalah nasab, ini ada datanya, cuma tidak ada nama Ubaidillahnya, gitu loh. Simbolnya itu seperti itu. Pak Jackson Adi Sucipto, Assalamualaikum Yai. Adanya pemecatan adalah bentuk pembungkaman terhadap kaum akademisi yang justru membuat masyarakat Nahdliyin berasumsi bahwa PWNU mengalami kemunduran. Nggih, Pak Jackson Adi Sucipto. Lalu jargon abad kedua harus ya, ini berarti masih perlu dijelaskan, dimantapkan lagi pemahamannya. Nggih. Wong ada orang yang bersuara itu justru ingin menyelamatkan NU secara keseluruhannya, kan begitu. NU didirikan itu untuk apa? Dulu muasisnya mendirikan Jam'iyah. Dulu Jam'iyatul Ulama menjadi Nahdlatul Ulama oleh Mas Alwi Abdul Aziz. Itu apa tujuannya? Tujuannya apa? Ya termasuk mampu menghadapi tantangan zaman yang ada. Fleksibel, bisa menyesuaikan dalam semua keadaan, di setiap keadaan. Berarti kalau dibungkam ya malah justru nggak bisa maju, mundur malah. Nggih, leres Pak Jackson Adi Sucipto. Pak Ontoseno, sekarang NU harus dilakukan pembersihan karena sudah banyak pihak yang menggunakan NU untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dan berkicau seenaknya sendiri. Nggih, Pak Ontoseno, nggih, memang harus ada sikap tegas ya, sikap tegas. Tidak dibersihkan semuanya, dihabiskan itu ya enggak nih. Sementara dengan ya penataran-penataran ke NU-an, kembali ke Khitoh 26, lalu setelah Khitoh 26 mantap, dimantapkan, berkembang ke peradaban. Nah, peradaban, kita harus memiliki peradaban tinggi ya. Dasarnya kawan-kawan yang ada di struktural NU itu semua perlu biaya. Perlu biaya. Daripada kita biayaan, cari biaya, donatur, donasi, lebih baik kita menghadap negara. Nanti ada keputusan yang mengelola tambang yang ada. Muhammadiyah itu lebih kaya. Karena apa? Kesadaran donasi dari anggotanya. Kalau NU ini ya kaya tapi kurang kaya. Hanya menang di itu tadi kuantitas. Saya termasuk bagian daripada kuantitas itu. Kualitas saya masih rendah, saya mengaku sendiri. Mengaku sendiri saya. Nah, akhirnya jasa siapa kok NU ormas kok dikasih Pak Bahlil bisa mengelola tambang, itu bagaimana? Apa hubungannya negara dengan keagamaan nanti itu? Ini jasa siapa? Saya tahu. Saya tahu. Jasanya siapa saya tahu, tapi tidak saya sampaikan, nanti saya dipecat dari NU. Pak Jackson ada cerita lagi. Polemik nasab yang seharusnya dibawa ke Bahsul Masail malah dibiarkan, yang pada akhirnya nanti akan semakin membuat panas antara yang pro dan kontra. Apakah mereka para petinggi tidak memikirkan dampak? Ya mungkin bisa terjadi kericuan, dan jika itu terjadi para petinggi PBNU harus bertanggung jawab dunia akhirat. Bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kita semua ini menjadi penggembala dan bertanggung jawab terhadap gembalaan kita. Yang lebih banyak tanggung jawabnya adalah kalangan Nahdlatul Ulama, petinggi-petingginya, kiai-kiainya. Karena apa? Membiarkan umatnya diterkam, ya, dibelokkan, ya, pemahaman sejarahnya. Gampang kok cara mendeteksinya. Ayo lihat saja makam Mbah Sunan Bonang Tuban. Nggak usah kemana-mana dulu. Nggak usah kemana-mana dulu. Di makam Mbah Sunan Makhdum Ibrahim Tuban Kutorejo. Lihat di sana seperti apa, gitu aja. Lihat tahun sebelum 2019. Foto, video makamnya Mbah Sunan Bonang saya punya. Setelah 2019, 2022 ya, baru berubah total seperti itu gambarnya. Dikepung ya oleh makam Habib dan juga marga dari Yaman sana. Dan akan bertambah karena saya sudah wawancara dengan panitia pengelola.
Jika Pak ada nama Mbah Buyut leluhurnya yang tertulis di sini makam ini baik ring 1 ataupun ring 2, maka anak cucunya bisa dimakamkan di sini. Kalau sempit ya ditumpuk atau sebelahnya. Berarti nanti kalau ada marga-marga yang tertulis di situ, di batu nisan itu, maka bisa dimakamkan di situ kalau meninggal dunia. Alasannya, aku kepingin dekat dengan orang saleh yang dimakamkan di situ, waliullah di situ. Tapi nggak sesuai dengan akhlak, yakni menggusur dan merubah sejarah. Ya, ini sangat berbahaya. Ya. Yang bertanggung jawab siapa? Sesuai dengan Pak Jackson tadi, ya para petinggi NU harus melalui laporan dari PCNU Kabupaten Tuban, melalui dari ranting MWC, lalu PC, lapor ke PW, lalu ke PB, baru dapat melihat yang sebenarnya. Kalau misalkan Rama Kiai Haji Miftahul Ahyar nggak gaptek ya, terbuka, ya lihatlah YouTube saya. Lihatlah YouTube saya. Berikutnya Pak Pamungkas mana? Dari safari Pak Kiai ke beberapa pondok. Sepertinya Pak Kiai menemui pimpinan pondok yang masih jumut itu ya masih kaku. Karena saya yakin ada yang menyepelekan manuskrip yang dimiliki Pak Kiai. Alasannya kitab palsu dari internet. Saya kemarin juga keliling, alhamdulillah mereka diskusi dengan saya dulu. Nah, terus akhirnya ya banyak yang taslim, ada yang masih tengah-tengah, ada yang takut-takut terlihat orang, gitu. Karena sudah banyak yang percaya bahwa Habib itu kan cucu Nabi. Gitu. Tapi alhamdulillah masalah manuskrip ya saya ada kitab aslinya. Kalau manuskrip yang asli itu kan nggak bisa dibawa. Ya harusnya ya tetap salinannya yang berupa PDF, file PDF. Sekarang ini untuk ngirim dari Turki ke Indonesia kan butuh waktu yang lama. Dengan PDF cukup waktu beberapa menit saja. Manuskrip itu saya cari ya tidak tanpa biaya, ya ada biayanya. Enggak mudah orang bisa menemukan manuskrip itu kalau tidak dipercaya oleh pihak sana. Begitu juga kitab-kitabnya, versi cetaknya. Jadi kalau ada yang tidak percaya, wah cuma kitab Lakbana, isinya itu sama seperti aslinya. Zaman sekarang kalau kita kuliah, tugas dari dosen kita itu ya semua berbentuk file-file PDF itu. Bahkan Al-Quran itu sendiri sebenarnya kan salinan yang keberapa ratus kali dari aslinya. Misalkan mushaf kita itu mushaf Utsmani misalkan, ya ini apakah mushaf Utsmani asli yang enggak, itu salinan sesuai dengan aslinya. Begitu loh cara memahaminya. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Jadi alhamdulillah Pak Pamungkas Pramana sudah banyak yang taslim, tidak jumut saja, tidak kaku. Asalkan ada buktinya. Sampai saya bawakan kitabnya. Saya buktikan ini loh kitabnya ada datanya, tapi tidak ada nama Ubaidillahnya. Abdullah yang ada di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu bukan Ubaidillah versinya Al-Burqah Al-Musyiqah. Dari Ubaid bin Ahmad bin Isa menjadi nyantol dari Al-Ahdal lalu pindah lagi ke As-Suluk. Itu nggih. Ya, Pak Garuda Sakti. Lah, Pak Garuda Sakti ini selalu berada di mana-mana. Bola salju sedang bergulir dari puncak gunung. Arahnya tidak bisa diprediksi. Tambah hari tambah besar menyapu bersih benda-benda di sekitarnya. Ataukah ini bumerang? Ya. Sama seperti apa yang saya analogikan ya Pak Garuda Sakti. Ini tsunami besar, nggak bisa dihalangi. Menghalangi akan fatal. Sudah saya ingatkan. Sekarang ini bertumbangan generasi-generasi yang tidak mau menerima informasi kebenaran. Mohon maaf, saya kan sering menasihati Kang Mas, Habib Jamal Ba'agil, taubatlah. Kang Mas Novel Al-Aidrus, taubatlah. Kang Mas Idrus Al-Aidrus, taubatlah. Kang Mas Ismail Hasan Al-Muhdor, taubatlah. Jika panjenengan semua tidak taubat, dikhawatirkan meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Kalau sudah meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah, jejak rekam kalian
sulit dihapus, terekam, ya. Jejak digital itu kejam, Tuhan, kejam, ya. Contoh kecil saja, adik saya Hasan Assegaf, pimpinan Nurul Mustafa yang sudah wafat, Allah yarham. Kasihan beliau sudah meninggal dunia, jejak rekam ceramahnya, mauidhahnya, semuanya masih ada. Kalau benar, jadi ilmu yang bermanfaat, yang jariah turun-temurun sampai ke umat. Tapi kalau nggak benar, bagaimana? Lah kan memalukan, sulit dihapus. Ya, sama dengan menerima buku catatan amal tangan kiri itu namanya. Tangan kiri, ashabus shimal. Tobatlah, tobatlah. Jangan ngaku sebagai cucu Nabi lagi. Ini yang saya nasihati itu orang yang kulino ceramah yang normal-normal. Yang nggak normal kayak di Bahar Sumet itu nggak urus itu. Itu matruk sebenarnya. Matruk nih. Bola salju sama seperti tsunami Pak Garuda Sakti ini. Pak Cinta Rasul. Apakah Belanda mayoritas di Indonesia? Mereka telah menguasai kelemahan bangsa kita dengan merekrut budak dengan doktrin agama, maka sangat mudah diadu domba. Leres, Pak. Cinta Rasul. Dengan benar-benar mahabbatir Rasul. Justru kami ini adalah mencintai Rasulullah, mencintai dzurriyyah asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nama baik Nabi kita yang suci bersih itu dikotori oleh segerombolan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu, Pak Cinta Rasul. Leres. Prawirotomo akan terkumpul pada kutubnya. Masing-masing tidak akan ada yang bisa bersembunyi. Topeng-topeng akan rontok. Ada kutub Ashabul Yamin, ada kutub Ashabus Shimal. Ya, akan ada tanda-tanda masing kutub ini. Tidak kutub utara selatan ya, tapi ini kutub kebenaran dan kebatilan. Jadi ada Ashabul Maimanah, Ashabul Masy'amah. Lalu yang di tengah ini yang lebih mulia ada As-Sabiqun. Ya. Jadi sama seperti apa yang disampaikan Pak Prawirotomo, semoga menjadi perwira yang utama akan terkumpul pada kutubnya, yakni wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Golongan penduduk surga akan berkumpul, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Penduduk neraka juga akan berkumpul di kutubnya, di tempatnya, di komunitasnya masing-masing. Nih, leres Pak Prawirotomo. Pak Papua Cinta Nusantara. Assalamualaikum Yai. PBNU lagi menunjukkan kegagahannya. Yai, kayak organisasi preman siapa kuasa bisa semena-mena, siapa di atas wenang menindas. Ya, mungkin kurang turun ke bawah, ya, melihat kenyataan yang ada. Hanya ya berada di atas hingga sana saja. Raja yang bijaksana sejak zaman dulu kala itu akan selalu turun ke lapangan, sama seperti sahabat Umar bin Khattab. Saben malam itu keliling, ya nggak dikawal ya, keliling ke masyarakatnya seperti apa, sama seperti Raja Umar bin Abdul Aziz. Raja Harun Ar-Rasyid itu dulunya ya banggel ya, tapi setelah ingat ya akhirnya turun ke bawah. Sultan Sulaiman ya Al-Qanuni ya, penguasa dinasti Utsmani Turki ya, itu juga sering terjun ke lapangan melihat kenyataan. Agama ini harus berpihak kepada orang lemah. Sejak zaman dulu para pembawa agama samawi, para nabi itu selalu berpihak pada orang lemah. Lemah ekonominya, lemah keilmuannya, lemah fisiknya, lemah semuanya. Tidak berpihak kepada orang yang kuat. Toh kalau seimbang di tengah. Itu. Tapi kalau ada misalkan kiai kok malah justru borjuis, feodalis, kolonialis, ya bukan ulama yang benar-benar dapat warisan dari ambiya itu. Nggih, Pak Papua, nggih seperti itu nggih. Pak Muhajirin Jamilun, salam Kiai. Kalau mau jujur, keadaan sudah bahaya karena struktural pusat NU tidak merasakan bahwa dirinya sudah terdoktrin oleh para habib penipu umat, jadinya urusan nasab tidak diurus. Cara menelitinya, mendeteksinya seperti ini Pak Muhajirin Jamilun.
Setiap kiai yang didatangi oleh tokoh Habib, semisal Habib Umar bin Hafid, itu pasti akan kelepek-kelepek. Semisal saya nih, dapat ijazah pemakaian sorban oleh Habib Umar bin Hafid, saya berani menolaknya. Oleh sebab itu saya sementara nggak mau ditamoni oleh Habib dulu. Takut nanti doktrinnya, dendamnya, hipnotisnya nancep ke alam bawah sadar saya. Tidak hanya beliau Rama Kiai Haji Miftahul Ahyar saja. Sekelas pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ketika sudah dikasih udeng-udeng sama Habib Ba'alawi, ya kelepek-kelepek. Adik saya, ya, Ustadz Jam'an Nur Khotib, setelah ketemu di Yaman sana dengan Habib Umar bin Hafid, ya langsung halusinasi. Malikhulia, melankolia. Wah, Rasulullah di situ, demi Allah. Rasulullah di belakang aneh, demi Allah, di belakang aneh, saya malu sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di belakang aneh. Aneh ente, bahasanya sudah beda. Enggak sama dengan kita ini. Kalau sudah ketemu mereka itu langsung dibalik klik gitu loh. Ini cara mendeteksinya kayak Pak Muhajirin Jamil. Terdoktrin. Sulit membedakan bainal haq wal batil. Ya minimal syubhat itu deh. Nggih. Papua Cinta Nusantara, kok PBNU jadi kayak mafia? Siapa yang nggak nurut dihabisi? Saudara-saudaraku, mari kita lawan kedoliman ini, nggih. Kita lawan dengan keilmuan, nggih, Pak Papua Cinta Nusantara. Saya selalu mengedepankan keilmuan, akhlakul karimah. Tetap kita kedepankan. Saya sebenarnya mau di backup untuk tampil keras tegas oleh mantan pembela Gus Dur Berani Mati yang dari Jawa Timur, ya, bukan dari Jawa Tengah. Tapi saya ya insya Allah, alhamdulillah dapat dukungan. Alhamdulillah kiai sepuh kita masih perhatian dengan saya. Alhamdulillah matur suwun, syukron katsir ya syekhi wa ustadi. Nggih. Pak Muhajirin Jamilun, dengan kedudukannya saat ini sudah merasa paling suci dan benar sendiri, yang lain dianggap goblok. Itu kenyataan ucapan pengurus pusat NU beberapa bulan yang lalu, nggih. Kami tidak pernah mengatakan yang belum sadar, tidak mengakui Ba'alawi sebagai duriah Nabi, cucu Nabi itu goblok, nggak pernah. Nggak pernah mengatakan seperti itu. Tapi justru kami ini yang diserang goblok, khawarid, syiah, bukan tradisi santri, bukan NU. Nah, seperti itu. Gitu Pak Muhajirin Jamilun. Mas Anom lagi, siap-siap Yai. Habib Bahar bin Sumed sudah menyiapkan karangan kitab sanggahan untuk tesis Kiai Imaduddin. Kita patut menunggu hasil karangan kitab Habib Bahar yang fenomenal. Maaf saya tertawa Mas Anom. Biar awet nom. Nggih. Kalau nggak tertawa serius-serius awet cepet tua. Nggih. Mas Anom harus tetap awet nom. Jadi kalau Habib Bahar ngarang kitab menyanggai, ya saya nggak menyepelekan. Nggak, ya saya tunggulah. Saya tunggu. Wong yang saya tunggu selama ini, saya itu dikirimi cover kitab sanggahan dari Buya Qurtubi Jailani. Saya telusuri kemana-mana, hanya covernya saja, isinya nggak ada. Isinya tuh nggak ada. Ini sudah 3 tahun, penelitian ini sudah puluhan tahun yang lalu. Nggak akan bisa ditemukan, mumet, mentok-mentoknya abad 9 Hijriah akhir. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 awal itu nggak ada terekam data nama Ubaidillah, itu nggak ada. Hanya ada di abad 9 akhir. Baru kuat 10, 11, 12 kuat lagi, 13, 14 kuat lagi sampai sekarang ini gitu loh. Jadi nggak ada. Kalau ada itu sudah ditemukan sejak dulu. Itu saja, itu mereka hanya bermain framing saja. Nggih. Pak Amrusam, orang-orang NU masih 50% ketinggalan informasi. Bagaimana sepak terjang para Habib sehingga tetap saja dibela walau sudah dikatakan seorang Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Nggih. Saya juga heran kok Pak Amrusam. Sudah jelas ya.
Wah, nggak videonya itu saya simpen di file itu. Kalau ingin lihat ya sementara di Genggamlah Dunia. Itu channel kawan saya. Itu isinya singkat-singkat saja, nggak sampai lama seperti live saya 1,5 jam mahal seperti ini. Ya. Ada video mereka itu seperti apa buktinya, bukan fitnah belaka. Dan ada kitabnya, gitu loh. Ada kitabnya. Saya memiliki kitabnya. Cerita-cerita khurafat itu ada kitab rujukannya. Jadi kalau saya ngomong bahwa Thariqah Ba'alawi itu bukan Thariqah An-Nahdiyah. Sebenarnya itu lebih identik dengan Syiah Imamiyah. Ada 4 kitab yang menerangkan bahwa Rabithah Alawiyah yang tergabung dalam organisasi itu dan anggotanya itu identik dengan Syiah. Ya, Syiah kan ada macam-macam ya, sudah pernah saya sampaikan gitu. Jadi bukan Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, cuma lebih klaim-klaim saja. Oh, khatam kitab Al-Minhaj, khatam kitab dari Abu Thalib Al-Makki, ya, misalkan Qutul Qulub, ya, dari intisari kitab misalkan ini menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin, ya, misalkan seperti itu. Selalu klaim-klaim seperti itu. Padahal sebenarnya yang dilakukan itu thariqahnya bukan thariqah tasawufnya itu loh yang nggak sama seperti kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Pak Amrusam. Jadi sudah dihina seperti itu ya tetap saja. Ini mental terjajah. Pak Abdullah Muzayyanah. Agaknya para petinggi NU menutup umat Nahdliyin untuk tidak berpikir ilmiah dan bersikaplah pada petinggi NU dan bersikaplah para petinggi NU untuk memberikan kebebasan umat Nahdliyin dalam berpikir. Nggih. Kurang demokratis. Sama dengan kalau bahasa kerasnya itu otoriter. Nah, gitu loh. Jadi bukan mental demokratis, tidak mental demokratis. Nggih, Pak Abdullah Muzayyanah. Tuban hadir. Wah, alhamdulillah Pak Abdullah Muzayyanah ternyata dari Tuban nggih. Warga NU jangan dibelenggu dengan pemikiran-pemikiran kolot. Bebaskan mereka untuk mengembangkan daya pikirnya. Nggih, harus begitu. Harus begitu. Kecepatan otak manusia sekarang dengan manusia dulu itu berbeda. Dulu Facebook tidak ditemukan. Dulu WhatsApp, video call WhatsApp itu menakjubkan. Nggak ada, nggak mungkin percaya. Mosok ngomong gini karo Mekah, saudara saya ibadah haji pas tawaf, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, bisa. Teknologi belum ditemukan. Begitu juga tentang ilmu pernasaban yang ada di Indonesia. Di luar Indonesia sudah ditemukan sejak lama karena ada datanya. Baru masuk di Indonesia ini ya beberapa puluh tahun yang lalu saja. Gitu. Akhirnya terbuka lebar seperti ini yang akhirnya semua orang tahu. Gitu. Jadi harus diberikan kebebasan asalkan ada dasarnya. Jangan fitnah loh. Gitu. Saya memiliki kitab-kitab referensinya sebagai bukti bahwa saya ini tidak menyebarkan fitnah belaka. Nggih. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Kenapa pendukung klan Ba'alawi baik yang di struktural NU maupun yang di luar struktural NU sangat-sangat sensitif? Seakan-akan ada yang selalu mengancam mereka. Hal ini amat saya rasakan. Nggih leres Bu Zain Zeta. Az-zahir yadullu alal batin. Itu nggih. Ada. Kenapa kok akibatnya seperti ini? Nah, pasti ada sebabnya. Sebab dan akibat. Ya kenapa? Yang bingung malah justru orang yang ada di struktural NU. Ada apanya? Ya karena ada kalangan dari habaib yang menempati posisi strategis di dalam struktural itu. Nggih Bu Zain Cita. Nggih. Pak Aryadi, saya jadi a priori, mungkinkah para pengurus struktural NU sudah berbagi nasi dengan kaum Ba'alawi? Kemungkinan bisa seperti itu, kemungkinan bisa seperti itu Pak Aryadi. Saya tidak menuduhnya, ya kemungkinan, hanya kemungkinan saja. Kok bisa seperti itu kan aneh ya, aneh. Kok bisa justru harusnya itu berada di tengah ya, sebagai wasit ya, yang adil, bijaksana, kok malah justru berpihak di pihak yang salah, kan begitu nih. Tantan Rustandi, sedih saya lihat bangsa kita membela turunan Habib Yahudi Askenazi daripada bangsa kita sendiri yang benar.
bangsa kita saudara sendiri malah justru ditendang. Justru musuh malah dirangkul. Ya itulah kelemahan kita sejak dulu. Cerah agawi bubrah ya gini. Dulu kita sering dijajah ya gara-gara penjajah yang tahu bagaimana cara memecah belah kita. Alhamdulillah. Pak Taufik Assegaf selaku ketua klan Ba'alawi Robito Alawiyah tertawa terbahak-bahak sukses benturkan sesama kiai-kiai Nusantara. Sedangkan Habib Taufik dan kawan-kawan sibuk menutupi nasab palsunya dengan cara sembunyi leres. Alhamdulillah. Dikeplak-keplak kiai, waduh kiai gontok-gontokan ayo. Dulu Belanda itu juga begitu. Dulu perang Diponegoro, perang Jawa antara Legium Kerajaan Mangkunegara, tentara elit Jawa dari Kadipaten Mangkunegara itu yang nyerang Pangeran Diponegoro. Belanda plak ayo wong Jawa padha Jawa nih, wong Indonesia padha Indonesia nih, wong Nusantara ayo. Dulu difitnah antara kerajaan Cirebon dengan Banten misalkan, antara Tiduri dengan kerajaan Ternate misalkan difitnah. Antara Surabaya diadu dengan Solo, antara Mataram dengan Madura, sehingga keplak-keplak satu musuh, ya musuh yang tidak suka persatuan bangsa. Maheswara, Ki tak tunggu di Karma 212 seminggu gak nongol, tak kira dipersekusi Habib, jebul pindah channel untuk dikasih tahu sama channelnya Gus Fuad Pleret, Pak Maheswara, bukan dipersekusi, ya dipersekusi secara digital lah ya. Jadi Karma 212 tetap aktif Pak Maheswara, cuma tidak bisa upload video, tidak bisa siaran langsung. Ada lampu kuning bisa siaran langsung tapi berbahaya. Saya khawatirnya nanti kalau sampai di level lampu merah, maka video kita bersama yang hampir 500 video itu akan hapus. Oleh sebab itu saya berhati-hati, akhirnya kita cari backupan, melompat, ya berpecah, tapi ada rahmahnya. Jadi ini sama nggih, Pak Maheswara. Matur suwun, piye to Ki? Nggih. Ya, nggih alhamdulillah jenengan ngejar-ngejar saya, karena memang sulit carinya kalau belum viral, nggih. Nggih. Alhamdulillah sudah ketemu Pak Maheswara, tolong kritik saya. Nasihati saya Pak Maheswara, jangan sungkan-sungkan, ini eranya berbeda. Demikian, semoga sedikit ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Pertemuan kita malam hari ini diiringi oleh ridho dari Ilahi Rabbi. Wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.